Ya, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sehat untuk kita semua. Senang sekali kesempatan kali ini kita berjumpa kembali untuk memulai segala aktivitas kita, terutama dalam bangku kuliah. Pada pertemuan kali ini, dalam mata kuliah pendidikan IPS di SD, kita akan membahas materi tentang ilmu sosial atau disiplin ilmu sosial serta kedudukannya dalam IPS. Nah, yang kita akan bahas pertama yaitu ilmu ekonomi. Anda pasti sering mendengar kata ekonomi, baik lewat televisi, radio, maupun membaca surat kabar. Tetapi, tahukah kalian arti dari kata ekonomi itu? Menurut etimologinya atau asal-usul katanya, istilah ekonomi berasal dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia. Istilah oikonomia merupakan kata majemuk atau perpaduan dari dua kata yaitu oikos dan nomos. Oikos artinya rumah dan nomos artinya aturan. Jadi, secara etimologi, ekonomi berarti aturan rumah tangga atau ilmu yang mengatur rumah tangga. Hal yang dimaksud dengan rumah tangga pada pengertian di atas tidak hanya terbatas untuk rumah tangga keluarga, tetapi mencakup semua bentuk rumah tangga, seperti rumah tangga negara, rumah tangga sekolah, rumah tangga organisasi, rumah tangga perusahaan, dan rumah tangga koperasi. Dalam rumah tangga keluarga, setiap manusia pasti selalu memenuhi semua kebutuhannya. Dengan demikian, menurut pengertian sehari-hari, ekonomi adalah kegiatan manusia dalam usahanya memenuhi kebutuhan. Berdasarkan definisi tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa kemakmuran hidup seseorang akan tercapai apabila semua kebutuhan hidupnya terpenuhi atau tercukupi. Sejalan dengan itu, pengertian lain dari pakar ekonomi Sabria dalam bukunya dalam karangan 2011, ilmu ekonomi adalah suatu studi tentang bagaimana langkahnya sumber-sumber yang dimanfaatkan untuk memenuhi keinginan-keinginan manusia yang tidak terbatas. Dengan demikian, pentingnya manajemen kelangkaan secara khusus dibagi ke dalam dua bagian, yaitu analisis ekonomi dan kebijakan ekonomi. Nah, baik. Setelah kita tahu tentang pengertian ekonomi, saya memberikan kesempatan kepada anak-anakku sekalian untuk menjelaskan menurut pendapat sendiri apa sih sebenarnya ekonomi itu atau apa sih sebenarnya ilmu ekonomi itu. Nah, baik. Terima kasih. Kita masuk dalam pembahasan sifat-sifat ekonomi. Ilmu ekonomi juga mempunyai sifat-sifat khusus, yaitu yang pertama, setiap orang pasti kebutuhannya berbeda. Sebagai contoh, si A dengan si B pasti memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua, tidak sama sepanjang waktu. Nah, itu adalah sifat ekonomi yang kedua. Yang ketiga, jumlah dan butuhnya akan selalu berkembang. Nah, seiring dengan perjalanan-perjalanan ekonomi atau perjalanan waktu ke waktu, tentu jumlah dan mutu akan selalu berkembang.
Kemudian yang terakhir yaitu kebutuhan akan saling melengkapi. Nah, itu adalah sifat-sifat terakhir dari ekonomi. Nah, baik. Selanjutnya, apa sih tujuan ilmu ekonomi dalam proses pembelajaran? Nah, ternyata tujuan ilmu ekonomi dalam proses pembelajaran yaitu yang pertama, siswa dapat membangun kesadaran bahwa sumber daya terbatas, sementara kebutuhan tidak terbatas. Nah, baik dapat kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa sumber daya itu sudah mulai langka, sudah mulai terbatas. Namun, seiring dengan perjalanan kehidupan, kebutuhan pun akan semakin berkembang. Nah, ini akan kita edukasi kepada siswa bahwa bagaimana membangun kesadaran mereka tentang pentingnya sumber daya untuk kita jaga. Kemudian yang kedua, membangkitkan kesadaran siswa untuk memanfaatkan segala kesempatan dengan baik untuk bertindak secara efisien. Seperti kebutuhan, jadi kebutuhan itu selalu ada. Kebutuhan itu selalu ada setiap waktu. Jadi terkadang dalam menjalani kehidupan ini kita tidak mengefisienkan segala sesuatu yang kita manfaatkan. Jadi ini kesempatan bagi para guru, calon-calon guru di SD untuk membangkitkan kesadaran siswa bagaimana memanfaatkan dengan baik tentang sumber daya yang terbatas tadi itu. Nah, luar biasa ya tentang tujuan ekonomi di tingkat pembelajaran di sekolah dasar. Nah, kemudian, apa sih manfaat ilmu ekonomi terhadap masyarakat? Yaitu menyediakan pengetahuan tentang bagaimana masyarakat atau individu memutuskan, menggunakan, dan mengembangkan, bahkan mengalokasisasi sumber-sumber daya untuk memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat. Jadi, seperti kita lihat sekarang ini bahwa kehidupan itu secara serba modern, secara instan. Tetapi bagaimana dengan ilmu ekonomi ini kita bisa memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa segala kebutuhan, segala sumber itu yang kita butuhkan itu terbatas adanya. Jadi kita bisa mengedukasi untuk memanfaatkan segala yang bisa kita manfaatkan di sekitar kita, di lokasi kita untuk pemenuhan kebutuhan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebagai masyarakat, sebagai calon-calon guru yang hebat intelektual, tidak hanya membelajarkan di SD saja, tetapi terjun juga dalam masyarakat untuk mengedukasi bagaimana memanfaatkan, mengalokasi sumber-sumber daya untuk pemenuhan kebutuhan individu dan masyarakat. Luar biasa ya. Nah, baik. Supaya tidak terlalu jenuh, mungkin gerak-gerakkan kepala sedikit, kita masuk dalam materi terakhir yaitu prinsip-prinsip ekonomi. Prinsip yang pertama yaitu prinsip ekonomi dalam kegiatan produksi. Yang pertama itu meningkatkan hasil produksi. Yang kedua, meningkatkan mutu hasil produksi supaya tetap berkembang, menjaga kelangsungan usaha. Kemudian, prinsip ekonomi dalam kegiatan distribusi, yaitu yang pertama menekan pemborosan. Nah, ini bisa kita edukasi kepada siswa kita nanti ketika kita terjun di lapangan dalam hal mengajar, bagaimana kita menekan angka pemborosan supaya mengefektifkan, mengefisienkan segala sesuatu yang kita butuhkan. Kemudian yang kedua, memperoleh laba yang optimal atau keuntungan. Kemudian menyalurkan barang. Prinsip ekonomi yang ketiga yaitu dalam kegiatan konsumsi. Nah, yang pertama itu mendapatkan barang-barang, kemudian yang kedua itu memperoleh barang dengan harga murah tetapi dengan kualitas yang terjangkau. Itu adalah prinsip-prinsip ekonomi. Nah, baik anak-anakku sekalian yang saya kasihi, demikian penjelasan dari Bapak kali ini tentang ilmu ekonomi. Tentu kalian semua sudah mengetahui apa sih pengertian ekonomi, tujuan ekonomi, prinsip-prinsip ekonomi, dan apa yang harus kita lakukan selaku
pelaku-pelaku ekonomi di dalam kehidupan ini, terutama dalam hal bagaimana mempelajarkan tentang ilmu ekonomi di sekolah dasar. Pasti bisa. Nah, terakhir Bapak akan memberikan evaluasi berupa tugas mandiri. Jadi sudah ada petunjuk-petunjuk yang Bapak sudah siapkan. Petunjuk dibaca dengan jelas, dibaca dan dipahami. Kemudian baru masuk dalam tugas mandiri, yaitu soal. Tugas mandiri ini dapat dikumpul sesuai dengan petunjuk yang sudah ada. Demikian pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatian anak-anakku sekalian dan salam sehat. Semoga kita tetap dalam lindungan Bapa kita. Demikian pertemuan kita. Terima kasih dan selamat pagi.